Puji nama Tuhan. Hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan yang saya mau beri tema tantangan baru, semangat baru. Dalam Yosua pasal 1 ayat yang ke-1 sampai yang ke-9, kita baca ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Jika kita melihat nats ini, bagaimana situasi Yosua pada waktu itu, ini adalah titik balik hidup Yosua dan tantangan besar yang harus dihadapinya. Meskipun bisa dikatakan untuk meneruskan tugas Musa, memikul tanggung jawab memimpin bangsa Israel ke tanah Kanaan bukanlah hal yang baru diketahuinya. Sebab dalam Ulangan 34 yang 9 dikatakan Musa telah meletakkan tangannya ke atas Yosua. Tetapi saat ini Musa sudah mati. Melihat lagi kelompok besar orang Israel ini yang harus menghadapi tantangan yang begitu hebat. Yosua meski hatinya gembira, tetapi Yosua tetap merasa sedikit khawatir. Juga walaupun tidak takut, tetapi tidak dapat dihindari ada perasaan ngeri, khawatir untuk memulai satu tantangan dan tanggung jawab yang baru. Puji syukur kepada Tuhan, sebab di saat seperti ini, dalam situasi seperti ini, secara khusus Allah mengatakan bagian firman Tuhan. Ia mengulanginya berkali-kali janjinya. Ia berkata lewat firman-Nya, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Keadaan kita hari ini bisa dikatakan seperti Yosua. Kita baru memasuki minggu pertama di tahun yang baru ini. Tentu saja kita sangat gembira memasuki tahun yang baru. Tetapi kita melihat ke depan, mungkin juga kita seperti Yosua. Secara khusus, kita tidak tahu apa yang akan terjadi di tahun yang baru ini. Tapi satu hal yang Tuhan nyatakan buat kita hari ini. Firman Tuhan berkata, kuatkan dan teguhkan hati. Di sini ditekankan kembali, kita harus kuat dan teguh. Ini adalah kebutuhan dasar dalam menghadapi hidup ini. Mengapa Yosua secara khusus diingatkan harus kuat dan teguh hati? Waktu itu Yosua belum cukup berpengalaman dan diperlengkapi juga hidup sebagai budak. Dalam segala aspek masih jauh dari Musa. Meskipun ia juga memiliki keberanian, tapi untuk memimpin bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan, Yosua perlu lebih kuat dan berani. Demikian juga kita. Kita harus kuat dan teguh hati kita. Percaya bahwa Tuhan menyertai kita. Hal yang lain juga yang diingatkan Tuhan kepada Yosua. Harus taat dan segera bangkit untuk mendapatkan tanah perjanjian. Ketaatan kita juga diperlukan di tahun-tahun yang kita lewati hari-hari ini. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Tapi terus perkatakan firman Tuhan dan renungkan firman Tuhan. Dan bertindak hati-hati. Artinya Tuhan mau kita tetap pegang firman Tuhan dan tetap mentaatinya. Bahkan pesan Tuhan kepada Yosua adalah lakukanlah firman Tuhan. Ayat 7 dan 8. Bukan mengandalkan kekuatan, kepandaian, kebijaksanaan, dan pengalaman kita sendiri. Melainkan mengandalkan firman Tuhan sebagai pedoman yang penting
memimpin langkah kita sepanjang tahun ini. Firman Tuhan sanggup memberikan kekuatan buat kita. Seperti Daud berkata, dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Percayalah ketika kita menempatkan firman Tuhan menjadi bagian yang penting dalam hidup kita, kita juga akan mengalami seperti apa yang firman Tuhan sampaikan kepada Yosua. Dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Biarlah ini boleh menjadi berkat buat kita. Tuhan Yesus memberkati.